Seyogyanya kita membahas kitab Risalatul Mu'awanah. Namun pagi hari ini saya menjadi tiba-tiba teringat mau berangkat tadi bahwa nanti malam itu tanggal 12 Rabiul Awal ya. Jadi besok hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Tepat sekali harinya bersamaan dengan hari kelahiran dan tanggal kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dilahirkan hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaftihul jalsata mithla ma nawahu ahluna wa aslafuna wa aba'una salihun. Allahu yudkhilu niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa maqasidana fi maqasidihim. Al-Fatihata ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Thumma al-Fatihata ila arwahi jami'il ulama'i wal musannifin al-mukhlisin lillahi rabbil alamin, khususan muallif hadzal kitab Asy-Syaikh al-Allamah Syekh Abdullah ibn Alawi al-Haddad wal Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahmatullah alaih. أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة. ثم الفاتحة أن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويفيض على قلوبنا ما أفاضه على قلوب عباده الصالحين. أن الله الكريم يشفينا من كل أمراض شفاء كاملا عاجلا وعلى كل نياتنا الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadratul Qurama wal Fudala, para alim ulama, para asatidah, para muallimin, muallimat, para mudarrisin, mudarrisat, segenap takmir dan pengurus Masjid Al-Mubarak, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, seluruhnya yang hadir pada kesempatan mulia pagi hari ini. InsyaAllah kita semua hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Terlebih dahulu tentunya kita bersyukur kepada Allah. Dan memang mari kita saling mengingatkan agar kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah, karunia-Nya, kebaikan Allah yang sangat tinggi setiap saat diberikan kepada kita, sekalipun dalam waktu yang bersamaan pula. Kadang-kadang justru yang kita naikkan adalah kesalahan kita kepada Allah. Allah menurunkan segala perhatian, kenikmatan dan kebaikannya kepada kita, namun kita pun kurang mengetahui siapa diri kita di hadapannya. Maka hal semacam ini harus terus kita teringat pada diri kita, sehingga kita mau terus memperbaiki hari-hari mendatang. Sekalipun selama ini kita sudah banyak baik kepada Allah, namun kita perlu meningkatkan kebaikan kita kepada Allah. Sampai datang ajal, sampai datang kematian, kita bisa berbaik sangka kepada Allah. Karena kita sudah sekian lama baik kepada Allah. Tapi orang yang belum mampu baik kepada Allah,
tidak mungkin dia bisa berbaik sangka kepada Allah. Artinya saudara sekalian rahimakumullah, kalau orang tersebut taat kepada Allah dengan segala perintah dan larangannya, perintahnya dilaksanakan, ditaati, larangannya dijauhi, maka orang semacam itu pasti muncul baik sangka kepada Allah. Dalam pikirannya muncul, Allah pasti berbuat baik kepada saya. Hadirin rahimakumullah, jika keyakinan kita semacam itu, sudah pasti itu diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah tafsir daripada ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenarnya kepada Allah, dengan sesungguhnya kepada Allah, dan jangan sampai kalian meninggalkan dunia fana ini kecuali kalian telah menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, illa wa antum muslimun. Maka Nabi SAW bersabda, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinud dhanna billah. Jangan sampai kalian meninggalkan dunia fana ini kecuali setelah berbaik sangka kepada Allah. Kapan kita bisa berbaik sangka? Adalah setelah kita baik sekian lama kepada Allah. Maka insya Allah semua ibadah-ibadah yang kita lakukan, taatan yang kita lakukan, akan mendatangkan rasa yang sangat tinggi keyakinan kita bahwa Allah pasti akan berbuat baik kepada kita. Amin. Allahumma amin. Nah, ini kering suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya mari kita saling mengingatkan di antara kita. Seyogyanya kita membahas kitab Risalatul Mu'awanah. Namun pagi hari ini saya menjadi tiba-tiba teringat mau berangkat tadi bahwa nanti malam itu tanggal 12 Rabiul Awal, ya. Jadi besok hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Tepat sekali harinya bersamaan dengan hari kelahiran dan tanggal kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dilahirkan hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Katanya para ahli mengatakan wallahu alam bissawab, untuk mendapatkan tanggal yang semacam itu menunggu sekian tahun, Pak. Bahkan ada yang mengatakan 18 tahun, wallahu alam. Jadi supaya kita mendapatkan tanggal yang sama, ya, 12 Rabiul Awal jatuhnya di hari Senin, insyaallah, ya. Jadi berarti cukup istimewa nanti malam dan besok. Namun tentunya Bapak-bapak sudah sekalian rahimakumullah, tidak ada lain ketika Rabiul Awal, apalagi di tanggal 12 itu kita pasti teringat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kecintaan kita akan meluap dengan pujian-pujian kepadanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di bulan-bulan ini banyak sekali acara-acara zikra Maulidin Nabi. Peringatan-peringatan Maulid Nabi, Pak. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, dan mari kita hidup kembangkan. Mari kita makmurkan. Karena itu tanda bukti kecintaan kita kepada Nabi yang memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kecintaan kita kepada Allah. Karena Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Insyaallah ini yang kita harapkan luar biasa dalam ayat ini, Pak. Katakan Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Kita bagaimana mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau tidak tahu cerita siapa Nabi? Ya, kalau didengarnya cuma sepintas ada nama orang namanya Nabi Muhammad, orang hebat, teman segitu saja misalnya, Pak. Ya sulit kita, Pak, untuk ittiba kepada Rasul. Ya.
Kita menjadikan at-tabi'in kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berat. Orang kalau mengidolakan seseorang pasti dia kenal orang itu. Betul. Semakin kenal kebaikannya, dia semakin mengidolakannya. Semakin kenal kebaikannya, semakin kenal akhlak baiknya, dia sudah pasti semakin suka, semakin cinta. Begitulah pada saat itu para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka hidup semasa dengan Nabi, mereka menyaksikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan akhlaknya yang baik, sampai-sampai akhlak Nabi yang baik itu dipuji oleh Allah. Bayangkan manusia seperti kita, tapi langsung dipuji oleh Allah, Pak. Bagaimana Allah pencipta langit bumi memujinya? Makanya akhlak Rasul itu seperti apa? Hadirin rahimakumullah. Sampai Allah menyatakan innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah hambaku, kekasihku, Nabi dan Rasulku dengan akhlakmu yang sangat agung. La'ala khuluqin azim. Akhlakmu sangat tinggi. Pujaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain yang langsung dipuji semacam itu, Pak. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran itu terkesan hati-hati. Menyebut nama Nabi Muhammad itu hati-hati. Terkesannya semacam itu. Coba di mana dalam Al-Quran yang Allah langsung manggil Nabi Muhammad? Namanya dipanggil, tidak ada kan? Kalau Nabi lain masih dipanggil namanya langsung, Pak. Ya Zakaria, ya Yahya, ya Musa, betul. Ya Isa, masih semua ada ini. Ya Ibrahim, pakai ya nida panggilannya wahai. Ya, tidak ada ya Muhammad. Ketemu nggak di Al-Quran? Saya belum menemukannya itu, Pak. Kecuali ada Quran tambahan itu, Pak. Dosa orang yang menambah itu. Ya, tidak ada, Pak. Dan kenapa terkesan Allah itu sangat hati-hati menyebut nama Nabi Muhammad? Setiap menyebutnya itu disebut gelarnya. Muhammadur Rasulullah. Ya. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Betul. Muhammadur Rasul itu disebut gelarnya sebagai Rasul. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Ketika disebut nama Nabi Muhammad, disebut gelarnya Rasul. Begitu terkesan hati-hati. Ya, sampai ketika Nabi berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala pada peristiwa Mi'rajnya Nabi, ya, Allah Subhanahu wa taala menyambut datangnya Nabi, assalamu alayka ayyuhan Nabi. Kenapa tidak assalamu alayka ya Muhammad? Iya kan? Allah memanggil Nabi, nah masalah, siapa yang melarang, Pak? Siapa yang nggak terima? Tapi tidak, ini terkesan begitu sangat hati-hati dan begitu sangat hormat Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantas hanya satu-satunya Nabi yang diberikan hak prerogatif untuk memberikan syafaat kepada semua orang yang beriman di hadapan Allah di hari kiamat nanti. Yang lain tidak bisa, Pak. Ya. Coba itu dalam suatu riwayat, ketika nanti berkumpul manusia di hadapan Allah, semua mereka itu berada di hari namanya Yaumul Faza'il Akbar. Mereka berada di hari yang ketakutannya sangat tinggi. Tidak ada bandingannya takutnya pada saat hidup di dunia. Hidup di dunia ini paling takut kita pada saat seperti apa? Mungkin ada selama ini hidup kita sudah 50 tahun, 60 tahun, belum pernah ada ketakutan yang tinggi. Ya biasa-biasa saja, rasa takut ya ada.
Ya, hadirin rahimakumullah, tidak ada bandingannya. Kalau ada orang misalnya sudah singa atau macan itu sudah lari menuju kita dengan membuka mulutnya lebar, giginya kita lihat, sebentar lagi akan menerkam kita, atau ular besar akan menelan kita. Seperti apa ketakutannya? Tidak ada, bisa lari dia kemana? Tidak ada tempat pelarian. Seperti apa ketakutannya? Atau orang pada saat itu berada di suatu tempat terkepung dengan api kebakaran. Seperti apa ketakutannya, Pak? Dia mau pergi, dia mau lari, tidak ada jalan, tidak ada pintu. Yang ada api semakin besar. Ini saja dapat kita bayangkan ketakutannya seperti apa. Bahkan sebentar lagi hilang itu kesadarannya, pingsan dia. Hadirin, saking tingginya takut. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kobaran api di hadapannya yang begitu sangat besar, menyebabkan kita pada saat itu akan mencari pertolongan. Tidak ada satupun kita manusia, orang beriman, apalagi di luar orang yang beriman, yang tidak mencari syafaat, yang tidak mencari pertolongan. Datang kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Allah Adam alaihissalam mengatakan kepada mereka, orang beriman meminta kepada Nabi Allah Adam, ya Adam, ishfa' lana ila rabbik. Wahai Nabi Adam, engkau manusia pertama yang diciptakan oleh Allah langsung dengan tangannya. Allah menciptakan Nabi Adam langsung dengan tangan Allah. Ya, cuman jangan kita bayangkan tangan Allahnya kayak kita. Artinya tidak dengan perantara sang ibu. Betul. Nah, kalau sekarang Allah ciptakan manusia pakai perantara, ya di dalam rahim ibu dulu, Pak. Tidak ada yang tidak melalui rahim ibu. Kalau tanpa ayah masih ada. Dulu Nabi Allah Isa alaihi salam, ya, Maryam hamil tanpa suami karena memang didatangi malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala, ditiup oleh malaikat itu, akhirnya hamil itu Maryam, Sayyidatina Maryam alaihassalam, ya, akhirnya lahirnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Itu dan Maryam yang begini satu-satunya, Pak. Rasanya tidak akan lagi ketemu Maryam yang lain yang akan begini. Betul tidak? Nah, kalau ada Maryam sekarang tiba-tiba hamil tanpa suaminya, gimana kira-kira, Pak? Kalau ada Maryam sekarang hamil tanpa ada suami, siapa yang niup kira-kira itu, Pak? Hah? Ya Allah, misteri ini harusnya. Rahimakumullah. Cuman seorang saja yang tanpa ayah. Tapi Nabi Allah Adam, mereka orang-orang beriman minta, wahai Nabi Adam, engkau diciptakan langsung oleh Allah dengan tangannya langsung. Engkaulah manusia, begitu engkau tercipta, Allah perintahkan seluruh malaikat sujud kepada engkau, kata mereka. Engkau pernah menjadi orang yang malaikat sujud seluruhnya kepada engkau, kecuali iblis. Maka ishfa' lana ila rabbik, mintakan kepada Allah syafaat, wahai Nabi Adam. Apa kata Nabi Allah Adam? Lastu hanakum, aduhai, bukan saya yang berhak memberikan pertolongan itu. Saya malu kepada Allah. Istahaitu min Allah, saya malu kepada Allah, kata dia. Kata beliau Nabi Adam, karena Nabi Adam alaihissalam pernah punya salah kepada Allah. Salahnya makan buah huldi. Itu kan perintah, dilanggar. Ya, larangan yang dilanggar oleh Nabi Adam alaihissalam, malu kepada Allah. Ternyata Nabi Adam pernah punya salah. Datang kepada Nabi Allah Nuh alaihissalam pun juga demikian, lastuhanakum, bukan urusan saya itu, saya tidak bisa memberikan syafaat karena saya malu kepada Allah. Nabi Nuh alaihissalam itu pernah meminta kepada Allah dengan permintaan yang tidak semestinya diminta. Ya, sepertinya permintaan Nabi Nuh ini kurang pantas, Pak. Karena pernah Nabi Nuh meminta, la tadar Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Allah,
habiskan semua orang-orang kafir di muka bumi ini. Ya, la tadhar, jangan tinggalkan satupun. Innaka intadharhum la yalidu illa fajiran kafara. Kalau engkau tinggalkan satupun mereka tidak melahirkan siapa-siapa kecuali lahirnya kafir. Itu kata Nabi Nuh, kayak ngajarin Allah. Betul tidak? Sudah mintanya suruh manusia habisi semua. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam itu mintanya, ya, kalau ngajarin Allah, kalau kau tinggalkan satu pun mereka tidak akan lahir kecuali anaknya kafir. Orang kafir melahirkan orang kafir. Orang kafir lahir anaknya kafir. Kalau dia kafir lagi anaknya kafir. Nabi Nuh berpikir hidup 1000 tahun. Bayangkan Pak, kurang 50. 950 tahun. Ya tahu pengalaman. Banyak nggak pengalamannya kira-kira 950 tahun Pak? Hah? Sudah melihat survei membuktikan nggak kira-kira ini? Bohong. Nabi Nuh memperhatikan, begitu orang kafir ini punya anak, kafir lagi, punya anak, kafir lagi, punya anak, kafir lagi. Akhirnya begitu kepada Allah. Tapi ini suatu permintaan yang kurang pantas. Menjadikan Nabi Nuh di hadapan Allah itu malu. Nggak bisa saya malu kepada Allah. Datang kepada Allah, Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Musa mengatakan, istahaitu min Rabbi. Saya takut, saya malu kepada Tuhanku. Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa pun juga demikian, pernah melakukan kesalahan. Apa kesalahan Nabi Musa? Nabi Musa itu yang teringat pada saya itu malu kepada Allah. Pernah mukul orang, sekali pukul mati. Kira-kira pukulannya kayak gimana ya? Memang Nabi Musa itu tinggi besar. Tenaganya luar biasa. Pada saat dua putri Nabi Syuaib itu ingin mengambil air minum di sebuah sumur. Di atas sumur itu terlintang pohon besar yang tumbang. Ya. Kemudian sekian banyak orang mengangkatnya tidak kuat. Datang Nabi Musa diangkat sendirian. Kira-kira kekuatan Nabi Musa kayak gimana itu? Allah ya, pantas saja nabokin orang sekali mati, Pak. Sampai Nabi Musa pun juga ketakutan karena dicari oleh sekian banyak, ceritanya dalam ayat Al-Qur'annya. Nah, akhirnya dia malu kepada Allah. Saya malu, dulu saya pernah bersalah kepada Allah, saya malu, saya tidak bisa memberikan syafaat. Bahkan menurut suatu riwayat, wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang maha mengetahuinya tentang kebenarannya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim pun pernah melakukan niat yang kurang pantas. Itu niat apa niatnya dan keinginannya? Saking senangnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bersedekah, luar biasa senang sekali sedekah. Alhamdulillah, ya. Saking senangnya sedekah, pernah sedekah kambing 300 kambing. Ada suatu riwayat 100 atau 300. Kemudian sapi 300 sapi, onta 300 onta. Itu pernah disembelih, disedekahkan oleh Nabi Ibrahim. Saking senangnya sedekah. Kalau kita Dzulhijjah berapa banyak, Pak? Sendirian berapa banyak kita ngeluarin kurban? Kurban berapa itu? Patungan, iya kan? Patungan. Tapi alhamdulillah, kalau itu diterima oleh Allah, pasti menyenangkan kita semua. Amin. Allahumma amin. Jangan terhenti itu terus. Karena itu napak tilasnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di bulan Dzulhijjah itu, di Idul Adha itu, silakan. Nabi Ibrahim orang paling senangnya sedekah. Sampai Nabi Ibrahim itu kalau makan nggak pernah mau makan sendirian, Pak. Berjalan sampai 2 mil itu mencari teman untuk diajak makan bareng. Makanya luar biasa ini kalau ada keturunan Nabi Ibrahim, orang-orang sering traktir. Ada sering traktirin pengurus masjid itu misalnya. Udah capek ini pengurus masjid ini, saya mungkin traktirin dah hari Minggu. Ya Masya Allah, kita setiap Ahad subuh begini saja. Oh, barangkali sudah nunggu kita itu traktiran di sana itu, Pak.
Allah, kalau orang suka traktir semacam itu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Rab, orang senang sedekah. Makanya kalau ada yang sudah niat hari ini mau traktir, ya jangan tinggalkan diriku. Ya. Rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam, akhirnya dia niat. Dia mengatakan kepada Allah, perkataannya kurang pantas. Ya Allah, jangan kanjungan kambing, sapi, onta. Pada saat itu Nabi Ibrahim belum punya anak. Jika engkau karuniai anak, ya Allah, keturunan, ya Allah, dan engkau perintahkan supaya disembelih buat sedekah, akan saya sembelih, ya Allah. Bayangkan nyembelih anak, niatnya benar nggak kira-kira, Pak? Kan ya rasanya kurang pantas kan? Tidak masuk akal begitu kan? Ya sekalipun perkataan semacam ini Nabi Nuh tidak disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pakai kalau. Jika engkau perintahkan, betul tidak? Bukan langsung, pokoknya ya Allah, anak saya sudah nunggu sekian lama nggak punya anak. Kalau saya punya anak lahir, saya gorok aja. Ya kalau ada orang semacam itu ya keliru, nggak pakai begitu, Pak. Tetapi sampai sekarang pun tidak boleh kita mengikuti cara Nabi Ibrahim semacam itu karena gantinya sudah jelas, begitu kan? Gantinya sudah jelas. Hadirin rahimakumullah. Akhirnya Nabi Ibrahim malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa memberikan syafaat. Ketika sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, tuan para nabi dan para rasul, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam mencoba meminta kepada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta mohon kepada Allah, ya Allah berikan hak kepadaku, izinkan aku ya Allah, izinkan saya ya Allah untuk bisa memberikan syafaat kepada umatku dan kepada semua orang yang beriman. Ternyata betul, saudara sekalian, diberikan syafaat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi memberikan syafaat itu 4 kali. Riwayat hadis itu dikatakan 4 kali itu artinya ada orang beriman. Dia beriman, pokoknya dia beriman. Kalau tidak beriman tidak bicara. Ya, dia beriman pada Allah, tapi masih punya dosa. Dosanya beda-beda. Ada dosa banyak, ada sedikit, ada sangat sedikit. Dosanya sedikit, ada lebih banyak, ada paling banyak. Hadirin rahimakumullah. Yang pertama, izin diberikan syafaat. Nabi SAW menolong orang-orang iman yang soleh namun meninggal masih membawa dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sana mereka merasa takut. Akhirnya diberikan syafaat oleh Nabi. Padahal sebentar lagi sudah mau dilempar ke neraka. Mereka selamat masuk surganya Allah. Yang kedua juga demikian. Nabi SAW menolong orang-orang yang dosanya semakin banyak, orang dosanya lebih banyak dari golongan pertama. Mereka sangat ketakutan, yang sebentar lagi sudah mau sampai ke neraka, sejengkal lagi ke neraka. Akhirnya ditolong oleh Nabi SAW. Mereka masuk ke dalam surganya Allah. Mereka senang. Yang ketiga, kelompok ketiga, orang yang membawa dosa, orang beriman, yang kesalehannya juga banyak, tetapi dia pun masih ada dosa. Akhirnya sebenarnya sudah mencicipi neraka, diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditolong oleh Nabi, masih mereka zuhziha anin nar, dikeluarkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan masih dimasukkan ke dalam surganya Allah. Yang terakhir, ini orang masih beriman, tapi sama sekali kesalehannya tidak ada, kecuali mithqala dzarrah. Sedikit saja itu amal solehnya yang masih dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diberikan syafaat oleh Nabi. Saking sulitnya orang ini berada di neraka yang paling bawah, Pak. Sulit dicari, diaduk itu neraka oleh malaikat karena permintaan Nabi itu tidak ketemu. Kenapa malaikat tahu dengan adanya orang semacam itu? Ternyata orang ini masih menjerit memanggil nama Allah, memanggil nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Hannan ya Mannan Muhammadur Rasulullah, di tengah api neraka menjerit ribuan tahun, ya Hannan ya Mannan
Muhammadur Rasulullah. Menangis dia, masih memanggil nama Nabi. Akhirnya malaikat cerita kepada Nabi Muhammad SAW, masih ada umatmu di neraka yang memanggil namamu. Nabi SAW tidak terima. Nabi tidak terima, saya tidak terima kalau namaku disebut di tengah api neraka. Angkat, cari orang tersebut, keluarkan dari neraka. Bagaimana sayangnya Nabi SAW kepada kita manusia. Hadirin rahimakumullah, bagaimana kita tidak banyak salawat kepada Nabi ya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai neraka itu dibelah empat, ini waktunya 200 tahun, itu tidak ketemu ini orang. Ya, masih dia berada di keraknya api neraka rupanya. Baru ketemulah jurang. Ternyata di dalam jurang neraka itu ada jurang. Di dalam jurang itu ada jurang lagi. Ketemulah di dalam jurangnya jurang di api neraka, di dalam api neraka itu. Kemudian diangkat orang tersebut, diminta supaya terbebas dari azab neraka. Ternyata dia masih menjawab, dengan amal yang mana? Saya tidak punya amal kebaikan sama sekali. Ternyata hadirin rahimakumullah, begitu dilihat lagi dalam buku catatan amal solehnya, ada mithqala dzarrah. Amalnya apa itu? Tetangganya ketamuan kiai ulama. Kemudian dia ngintip dari rumahnya, hanya merasa senang. Oh, merasa senangnya terhadap ulama menjadi bagian dari amal saleh yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita lihat ini. Namun ya jangan terjadi sombong kepada kita, Pak. Oh, berarti amal saya lebih banyak dari orang ini ya. Oh, berarti saya gampang masuk surganya nanti. Wah, ya kita jangan berpikir semacam ini. Ini hanya membahas tentang wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, mithqala dzarrah. Sekecil itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia tetap dikeluarkan, dibebaskan. Ini syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Makanya teringat tadi ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya paling mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah, diberikan hak satu-satunya memberikan syafaatul uzma. Maka semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mengikuti akhlak Rasul dan kita berhak mendapatkan syafaatul uzma Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma amin. Kemudian selanjutnya mari kita membahas, hadirin rahimakumullah, itu dalam kitab ini Ihya Ulumuddin, dibahas tentang min mahasini akhlaqihi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian dari keindahan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ahlaman nas. Nabi itu paling lembutnya manusia, lembut, perkataannya lembut. Kalau Nabi agak keras berkata, itu biasanya dalam ajakan-ajakan supaya manusia itu selamat. Memang Nabi suatu saat ketika khutbah Jumat, saking lantangnya menyampaikan dakwah dan ajakannya, saking lantangnya Nabi suaranya bercerita tentang bahayanya orang yang tidak mau iman kepada Allah, bercerita tentang neraka, ihmarrat wajhu, memerah wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perkataan yang lantang, dengan perkataan yang gampang dicerna dan difahami. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tutur kata beliau, ahlaman nas, paling lembut. Siapapun yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak peduli itu orang kaya, orang miskin, pejabat tinggi atau orang biasa, dihormati seluruhnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La yastakbir an ijabatil amati wal miskin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyombongkan dirinya. Yang datang itu budak atau orang miskin. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersalaman sama, Pak, sama, semua yang datang sama. Kalau Nabi bersalaman itu dipegang salamannya oleh Nabi. Nggak peduli ini pejabat, raja yang datang ya sama. Hormatnya sama. Orang miskin yang datang sama. Budak-budak yang menghadap itu sama. Ya, sekalipun Nabi SAW dalam suatu riwayat kadang-kadang dikatakan Nabi ma yamussu yadam ra'atin qat. Nabi tidak pernah
bersentuhan dengan tangan wanita. Ya, lain jenis tangan wanita yang bukan muhrimnya, itu tidak pernah. Itu dalam satu riwayat. Tapi ada juga riwayat itu ada suatu saat saking Nabi ini tidak pernah mau mengecewakan orang. Nah, mau kalau dia pergi dari hadapan Nabi kecewa. Itu dihargai betul oleh Nabi. Itu ada seorang wanita tua, nenek-nenek ini datang kepada Nabi. Karena dia datang dari tempat jauh. Dia tahu dia beriman kepada Nabi, dia tahu siapa Nabi. Dia ingin sekali ketemu dengan Nabi SAW. Ingin melihat langsung. Datanglah dari tempat yang jauh. Begitu sampai di hadapan Nabi, ya Rasulullah, ya Habibullah, menangis wanita ini sambil mengambil tangan Nabi, dipegang. Itu dibiarkan oleh Nabi SAW. Nah, ini ada satu riwayat, wallahu a'lam. Jadi ya pasti Nabi tahu kalau ditarik, nggak mau dia ngambil tangan itu ditarik, kecewa nggak wanita itu? Kecewa, Pak. Jadi Nabi tidak mau membuat orang lain kecewa. Begitu sangat berhati-hati. Ahlaman nas. Allah, itu Nabi. Wa kana wa asja'an nas. Nabi SAW paling beraninya orang. Tidak ada rasa gentar, rasa takut pada diri Nabi kepada musuh-musuhnya itu. Nabi SAW kalau berjalan di hadapan musuh tidak ada ajudan. Musuh sedang berkumpul, orang-orang kafir, orang musyrik ini sedang berkumpul. Nabi lewat aja. Tidak ada rasa takut. Justru musuh yang mereka diciptakan oleh Allah, dijadikan itu takutnya kepada Nabi luar biasa. 1 bulan perjalanan, masyirata syahrin katanya. Oh ya, 1 bulan perjalanan sudah. Mereka itu sudah takut kepada Nabi. Nabi SAW diciptakan semacam itu. Paling berani, Pak. Hanya saja Nabi sangat berhati-hati keberaniannya. Tidak main babat begitu aja orang, Pak. Tidak pernah. Jangankan biasa, di medan perang aja nggak pernah, Pak. Saya pernah baca suatu riwayat itu hanya Nabi SAW pernah dengan pedangnya itu menggores leher orang. Itu terpaksa itu di suatu perang, suatu peperangannya itu ada orang kafir nantang kepada Nabi, Muhammad, kalau kau berani ayo 1 lawan 1. Wow, bayangkan ditantang semacam itu ya. Nabi tentunya ingat ayat Allah, qatilul ladzina yuqatilunakum, perangi orang-orang yang memerangimu ya. Nabi ditantang semacam itu, siapa takut? Lo jual, gua beli, kan begitu Pak. Kalau orang berani kan begitu kan. Nah ini Nabi SAW dengan keberaniannya itu, ada orang mau jual, wah, berapapun pasti dibeli, seperti apapun begitu Pak. Ya, akhirnya apa jawaban Nabi? Oh, ya baik kalau begitu. Itu Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali loncat ke hadapan Nabi SAW karena tidak menyangka Nabi akan melayani ajakan orang ini. Ya, tantangan orang ini dikiranya tidak akan dihiraukan oleh Nabi. Ternyata Nabi mengiyakan. Khawatir Sayyidina Umar, khawatir Sayyidina Ali, menawarkan diri. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, saya saja yang menghadapi orang ini. Wah, itu sahabatnya saja semacam itu, bayangkan. Saya saja menghadapi. Kata Nabi, tidak, orang ini mau saya. Ya, Sayyidina Ali pun menawarkan diri, ya Rasulullah, saya saja ya Rasulullah yang menghadapi orang ini. Tidak, wahai Ali, orang ini maunya saya. Dihadapi oleh Nabi SAW. Apa namanya Pak? Main pedang, aduh ya, 1 sama 1 tuh, hanggar ya, apa namanya? Oh, ya, pedang, tang-ting, pedangnya. Ya, suatu saat Nabi SAW terperosok kakinya itu ke lubang. Nabi terperosok ke lubang itu, jatuh Nabi SAW. Orang itu menari-nari, senang dia. Muhammad sudah mati, Muhammad sudah mati, Muhammad sudah mati. Sedih itu Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali, saling memandang. Apa yang harus dilakukan? Ternyata sama sekali Nabi cuma jatuh saja, enggak. Bukan berarti Nabi itu meninggal di situ, tidak Pak. Bangun Nabi SAW. Nah, kedua kalinya ini Pak,
Nabi SAW dengan senyum, mari kita lanjutkan. Dilanjutkan kedua kalinya dicoba sama Nabi sedikit. Tang ting, set, kena lehernya. Kena ujungnya, sedikit ujung pedang Nabi. Lari dia kesakitan luar biasa. Tolong saya sakit, tolong saya sakit, tolong saya sakit. Kemudian lari beberapa jauh, mati dia. Ini salah satu riwayat yang mengatakan Nabi pernah membunuh orang itu, cuman itu, Pak. Yang lain nggak pernah ketemu. Wallahu a'lam bishawab, tentang kebenarannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Hadirin rahimakumullah, coba Nabi sangat berhati-hati. Tidak mau melukai orang. Wah, kalau mau Nabi mau membabat habis begitu saja, dari tadi sudah habis leher orang itu, betul. Ini cuma dicoba Nabi sedikit itu semacam itu, karena yang begitu, Pak. Barangkali Nabi tahu ini orang ini tidak akan beriman, atau mungkin hadirin rahimakumullah, asyja'an nas, Nabi itu paling beraninya manusia. Makanya kita umatnya harus begitu. Mari kita menjadi orang berani, tapi kita menjadi orang lembut. Betul tidak? Mari kita menjadi orang lembut, tapi kita harus berani membela Allah. Iya, pokoknya hati-hati. Kalau ini waktu tempo hari itu kan sudah terjadi tengah kita, Pak. Banyak orang mau jual. Betul. Banyak orang jualan kan pada saat itu, Pak. Iya. Lihat itu ulama-ulama. Semua. Ya, sekalipun tetap dihadapi dengan ahlam, dengan halim, dengan kelembutan akhlak terlebih dahulu. Hadirin rahimakumullah. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam asyaddun nasi hayaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam paling tingginya rasa malu. Rasa malu Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu sangat tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam la yathbutu basarahu fi wajhi ahad. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang wajah seseorang itu berlama-lama. Karena orang kalau dipandang wajahnya lama, ada rasa apa, Pak? Yang dipandang itu gak enak hati kan? Betul. Oh, dilihatin terus, perhatiin terus, apa rasa kita itu? Iya, ada apa ini orang begitu kan? Gak enak hati. Ini saja dijaga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak mau membuat orang lain gak enak hatinya. Siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Allah? Apa? Gak pernah demikian. Karena Nabi kalau berbicara bergantian, memandang, nunduk, memandang, nunduk. Kalau orang itu sedang berbicara dilihat oleh Nabi. Tapi kalau Nabi orang itu sudah selesai bicara, masa selesai bicara masih dipandangin terus, Pak. Nabi menunduknya. Sekarang Nabi yang berbicara. Nabi tidak memandang orang tersebut, sesekali memandangnya. Nah, orang tersebut yang memandang Nabi. Masya Allah, adab berbicara. Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yujibu da'watal abdi wal hur. Nabi SAW mengijabahi panggilan, undangan siapapun, apakah dia hamba ataukah dia orang merdeka, al-hur. Siapapun yang mengundangnya Nabi datang. Masya Allah, sampai suatu saat dalam suatu riwayat, saya awalnya membaca riwayat ini terkejut dan takut. Kita semua pasti merasa semacam itu, Pak. Itu diundang oleh anaknya Abu Jahal, wakilah namanya Ikrimah. Ikrimah ini ngundang Nabi. Begitu Abu Jahal meninggal, pada saat Abu Jahal mati, ini anaknya Ikrimah ini sudah beriman pada Nabi, kepada Islam, pada Allah. Sudah beriman kepada Allah. Mengundang Nabi supaya Nabi nyolatin Abu Jahal. Namanya seorang ayah, Pak. Bagaimanapun kan kepada anaknya berjasa. Betul tidak? Sekalipun tidak beriman, ya Ikrimah ini tahu beriman. Dia beriman, dia tahu nanti ayah saya celaka. Mumpung masih ada Nabi, saya minta pada Nabi. Diminta, ya Rasulullah, mohon kehadirannya. Ayah saya meninggal, supaya engkau sholati ya Rasulullah. Nabi mengiyakan. Oh iya baik. Saking menjaganya undangan, permintaan datang. Dari mana ini? Nabi mengiyakan.
Makanya saya ketika membacanya, ya Rabb, aduh ini gimana Nabi kalau terus nyolatin Abu Jahal. Ya, berangkat Nabi. Tapi berangkatnya Nabi sampai ke pintu Nabi, turun ayat Allah Subhanahu wa taala. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabrih. Jangan sekali-kali engkau menyolati. La tusalli. Sekalipun tusalli ini banyak diartikan jangan mendoakan. Sama kalau kita nyolatin mayit kan doain, betul. Maka turun ayat ini, jangan engkau mensolatkan dan mendoakan orang yang selamanya mati dia. Hidupnya dia mati. Mata abada. Itu maksudnya mata abada itu selama hidupnya Abu Jahal itu mati dia. Berarti ada orang itu hidup tapi mati, ada orang mati tapi hidup, Pak. Kalau orang mati hidup ya orang saleh, para ulama. Rahimakumullah. Akhirnya Nabi nggak jadi berangkat. Iya. Jadi bagaimana mengecewakan Ikrimah? Tidak. Begitu disampaikan ayat ini kepada Ikrimah, Ikrimah pun ya tenang, tentram karena iman kepada Allah, iman kepada Al-Quran. Ya, ini saking menjaganya undangan itu. Akhirnya Ikrimah, ya ternyata dengan situasi semacam ini saja saya undang Nabi, Nabi mengiyakan undangan saya. Bahkan sudah berangkat. Betapa mulia akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah. Wa yaqbalul hadiyata walau annaha jur'ata labanin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah, pemberian hadiah, sekalipun setengah gelas susu. Jur'ata laban, seteguk satu kali minum susu. Ya, orang kadang-kadang saudara-saudara sekalian kalau sulit, kalau dia hidup sulit untuk mendapatkan susu itu kan susah. Bagaimana minum susu, suatu saat dia mendapatkannya, ingat Nabi. Karena cinta kepada Nabi, oh sebagian saya akan berikan kepada Nabi. Ya Rasulullah, ini cuma setengah gelas susu ya Rasulullah untuk engkau. Diterima oleh Nabi. Wah, dihormati orang yang memberi ini. Oh iya, mari silakan, terima kasih. Wah, hormat. Dengan kelembutannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, au fakhida arnabin wa yukafi'u alaiha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pemberian fakhid, itu artinya paha kelinci, paha kelinci. Ya, kalau orang katakanlah hidupnya pas-pasan untuk bisa makan kelinci kan susah, Pak. Apalagi di sana kehidupannya kita tahu. Nah, suatu saat dia itu menyembelih kelinci itu, dia akan makan. Ingat Nabi. Kalau begitu fahak kelinci ini satu saya berikan kepada Nabi. Diterima oleh Nabi bastul wajh, dengan wajah cerah ceria, dengan perkataan yang lembut, ucapan terima kasih. Sama sekali orang tersebut tidak dibuat tersinggung. Oh iya, bahkan dimakan di hadapannya, menunjukkan sukanya walaupun pura-pura. Misalnya pura-pura. Makanya begitu, wallahu alam. Nabi bukan berarti penjelasannya Nabi pura-pura itu tidak, ya. Kita maksudnya, Pak. Nah, kita sebagai umatnya hati-hati, kadang-kadang dikasih sesuatu oleh orang karena sesuatu yang dikasih ini kurang bernilai, ya, kurang berharga. Oh, akhirnya sembarangan ya. Ya udah, taruh aja di situ. Dia datang dari tempat jauh, Masya Allah, sudah ingat saya akan ngasih paman saya, akan saya ngasih sahabat saya. Pemberiannya, oh ternyata sesuatu yang sering kita temukan, sering kita makan. Apa jawab? Ya lo mah, lu kan cuma ngasih kayak begituan, saya mau di tiap hari nggak makan begituan. Ngapain ngasih begitu? Kecewa nggak orang itu kira-kira? Sakit hati nggak kira-kira orang itu? Nggak mau dilakukan oleh Nabi. Betapa rasa hormat itu luar biasa, harus tertanam tinggi-tinggi kepada kita. Betul. Ini esensi daripada hadis Nabi ini, hadirin rahimakumullah. Wa ya'kuluha wa la ya'kulus sadaqah. Kalau sedekah tidak. Jadi kalau orang datang, ya Rasulullah ini hadiah buat engkau, diterima sama Nabi. Ya, tapi kalau orang itu memberi itu memang betul-betul sebagai sedekah, Nabi tidak. Ya, makanya sampai sekarang dzurriyyah Nabi, ahlul bait Nabi sama. Ya Pak, nah ya kalau sudah teringat ini, bagaimana rasa hormat semacam ini, Pak? Sekarang ini rasa hormat itu, lihat itu. Iya, diaduk-aduk semacam itu, Pak.
Bahkan yang tidak hormat itu, yang tidak saling hormat itu orang-orang berilmu. Betul. Naudzubillah. Masa semacam itu? Berilmu tapi tidak hormat kepada orang lain. Bahkan orang lain yang tidak dihormati ini ibadah, ahli ibadah, dia saleh. Apalagi termasuk ahlul bait Nabi. Ya Rab, ini bagaimana ini Pak? Makanya hati-hati, jangan terpengaruh. Sekarang kita mengidolakan, kita menjadi uswah, menjadi teladannya. Yang kita teladani itu bukan orangnya. Betul tidak? Iya, yang kita idolakan bukan semata-mata orangnya, tapi akhlaknya. Itu pertama. Yang kedua, ilmunya. Kenapa? Karena ada orang ilmu belum tentu berakhlak. Iya, kalau orang berakhlak sekalipun sedikit dia pasti berilmu. Makanya yang paling mahal itu akhlak. Apalah arti banyak ilmunya kalau akhlaknya buruk? Rasa hormat hilang, Pak. Ya Rab, ya Rab. Ini hati-hati, takut itu bagian daripada gelitikan iblis. Ya, insyaallah ketika dikaji banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam semacam ini, kita dinasihati Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Nabi, dan kita pun pasti semakin kenal siapa Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah panjangkan umur kita, sehatkan lahir batin kita, sehatkan penyakit-penyakit kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad yang taat kepada Allah, yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita pantas mendapatkan syafaatul uzma di hadapan Allah tabaraka wa taala. Amin. Allahumma amin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu alam. Masih adakah tambahan, Pak? Ini sudah masuk tuluk ya, Pak? Belum ya? Tuluknya belum. Terbit matahari. Kita ya jangan bubar dulu. Sayang sekali menunggu datangnya isyraq. Apa sudah masuk isyraq? Sekarang lebih cepat ya. Sekarang isyraq apa? Tuluknya. Tuluknya 5:44. Ya tuluknya ya. Ya kalau isyraqnya berarti tunggu setelah itu sedikit. Apa 5 menit atau no? Makanya mari silakan ditambahkan. Tidak ada pertanyaan ya, saya langsung menutupnya. Ya Pak. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah pertemukan terus kita dalam kesalehan semacam ini, dalam ibadah seperti ini, dalam ta'lim, dalam zikir semacam ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa qurrata 'ainin la tanqati wa nas'aluka an-nadhra ila wajhikal karim. ونسألك مرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنتك النعيم. اللهم ارزقنا كمال متابعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.